Derrida ini unik karena dia mixed genre. Jadi bidang apa aja dirambah oleh dia, diambil oleh dia dalam rangka menjelaskan ide-idenya. Jadi Derrida ini tidak mau dipatok, tidak mau disetir oleh aturan apapun, oleh metode apapun, yang penting mikir. Itu Derrida. Tidak harus, aku sosiologi harus sosial dong, aku antropologi harus budaya, kon enggak, wis dipikir aja. Jadi itu gayanya Derrida, mixed genre. Yang kedua, dia tidak cuma argumentatif, tapi evokatif. Jadi evokatif itu membangkitkan orang, membangunkan orang untuk mikir sendiri, nyari konteks sendiri. Evokatif itu nanti secara lahir, kalau biasanya di model kata-kata, terus jadi dalam pernyataan, terus jadi provokatif. Membangkitkan, menggerakkan, menggairahkan. Nah, jadi kan ada kayak kamu orasi itu kadang-kadang kamu ngomong apa, argumentasinya nggak jelas, tapi evokatif, bikin orang wah, bikin teman-temanmu teriak-teriak semakin semangat. Itu evokatif. Terus cara berpikirnya tidak linear, tidak 1+1=2, tapi sirkuler. Logika itu bulat. Terus wis pokoknya tarian-tariannya nggak ndelujur. Apa ndelujur bahasa Indonesia nih? Ya apa ya? Ndelujur itu maksudnya mikir nggak tengok kanan tengok kiri. Iya, orang luar Jawa nggak ngerti mesti ndelujur itu ya. Saya dulu pernah dimarahi guru kesenian saya, suruh maju nyanyi. Ayo nyanyi. Kan aku ya ora iso nyanyi, nyanyine enggak enak itu. Terus katanya guru saya sama teman-teman, inilah contoh nada dasar D. Apa maksudnya? Ndelujur enak nyanyi, orang menggok enggak ada nadanya, enggak ada iramanya, enggak ada ritmenya, wae nada dasar D. Oke. Nah, ndak ndelujur, mikir itu enggak kok 1+1=2. Karena aku suka sama kamu, maka kamu tak tembak karena kamu terima, terus kita harus kawin. Itu ndelujur namanya. Mikir itu harus cabangnya banyak, jangan to the point. Pertimbangkan banyak hal di sekelilingmu. Cara berpikir sirkuler. Mau memutuskan sesuatu itu enggak kok karena ini baik, aku ke situ dong. Enggak. Baik itu kadang-kadang ketika jalannya keliru atau tarian-tariannya enggak pas, juga lahirnya jelek. Gitu. Ngaji filsafat karena nggak ada motor, terus motornya temenmu kamu bawa tanpa pamit, wah itu kan linear loh. Ngaji itu kan bagus pak, saya ke sana. Nah, iya lah, nih kancamu stres nggoleki motore. Iya. Nah, jadi linear. Perhatikan kondisi sekeliling, jangan delujur. Ngomong jelek ke orang lain, orangnya ada di situ tapi kamu, nah itu kan namanya, ya pak kan saya ngomong jujur pak. Iya, itu namanya delujur. Linear. Ada temenmu gemuk luar biasa, gendut, terus kamu halo ndut. Oh itu kan ya bener kamu ngomong ndut, wong dia memang gendut, tapi kan ya mbok dipikir. Ada temenmu giginya maju, halo ngos misalnya, lah itu ya jujur sih, tapi ya ndak, ya sirkuler lah, ya cobalah ditrik-trik dikit biar enggak. Ya kayak kamu tadi loh, kalau sebenarnya sih kamu nggak mau kan ngucapin selamat Natal, ya kalau ketemu ya bikin trik lah, gimana caranya nggak ngucapin selamat. Opo gitu, kamu kan pinter. Ah lagi seneng ya apa gitu, asik nih lagi hari rayaan kan gitu, ndak apa-apa. Ndak harus selamat hari raya, itu kan kayak acara seremonial. Wong kita sudah akrab kok, ucapannya nggak harus ndelujur selamat hari Natal. Kamu bisa trik pakai apalah gitu. Kalau kamu diundang, wah mohon maaf ya kalau saya datang nanti kamu malah nggak bebas. Terus biar kamu bebas seneng-seneng, aku nggak usah datang aja deh. Nah itu kan jawabnya enak daripada haram kalau saya datang ke tempat. Ya kan, itu kan menyakitkan itu. Ya jawabnya mbok sing enak. Oke, itu namanya mikirnya sirkuler. Nada dasarnya jangan D. Ya pakai kata yang lain. Oke, terus
perjuangannya Derrida sebenarnya ingin menunjukkan karakter teks, karakter berpikir, karakter bahasa yang sifatnya equivok. Equivok itu lawannya univok. Ya, kalau univok itu tunggal, equivok itu plural. Jadi teks itu maknanya nggak satu. Itu sebenarnya simple asumsi paling dasar dari pikiran-pikirannya Derrida. Khas postmodern. Nanti kita jelajahi kayak gimana gaya yang equivok itu. Terus kalau rajin baca buku-bukunya Derrida, akan kelihatan bahwa hampir semua gagasannya Derrida itu sifatnya komentar, tafsir terhadap karya siapapun yang ingin dia bahas. Jadi tafsir, apa kalau di pesantren itu sarah, hasyiah, taklik. Nah itu kan kalau di pesantren ada istilah-istilah itu. Nah cuma Derrida ini nafsirnya bukan nafsir yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu tafsir mungkin disebut takwil. Kenapa kok bisa ditakwil? Ya karena teks ini equivok, modelnya takwil. Dan takwil itu kan nafsir yang tidak setia dengan makna asalnya. Jadi tafsir yang melahirkan makna baru terus-menerus. Tafsir yang produksi teks, bukan reproduksi. Itu gayanya Derrida. Jadi nulis, ngomentari, tapi hasil komentar dia itu melahirkan teks baru. Kadang-kadang ada beberapa bukunya yang komentarnya lebih panjang daripada teks aslinya. Itu Derrida. Jadi mungkin ada di antara kalian yang pengen jadi penulis tapi kok susah nemu ide, cari aja penulis besar sopo, terus kalian komentari panjang lebar, dikritik, yang penting melahirkan ide baru dari sana. Nah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita buntu nulis sopo yo, wis tak ambil bukunya Nurholis Majid, tak ambil bukunya Amin Abdullah, tak ambil terus kamu olah sendiri versimu, dan pasti akan melahirkan teks baru. Itu yang dalam ilmu tafsir kontemporer disebut qiraah muntijah, pembacaan yang produktif. Jadi tidak repetitif, tidak ngulang-ulang. Jadi membaca versiku, sesuai aku, tidak setia lagi dengan maksudnya pengarang. Itu nanti yang disasar oleh Derrida, dan termasuk jadi gayanya nulis. Dan inilah nanti yang disebut dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu bukan, sebenarnya istilah ini terinspirasi oleh Heidegger. Heidegger kan punya istilah destruksi. Destruksi itu ya dihancurkan terus dibikin baru. Kalau dekonstruksi ndak dihancurkan dibikin baru. Tapi dekonstruksi itu diungkap semua variabel, semua unit yang berkaitan dengan pernyataan itu, kemudian dilahirkan dari situ teks baru yang kadang-kadang nggak ada hubungannya sama sekali dengan teks asalnya. Nah, itu namanya dekonstruksi. Nanti kita lihat secara lebih dalam apa yang dimaksud dari dekonstruksi oleh Derrida. Nah, ini kalimat yang paling terkenal dari Derrida adalah nothing outside the text. Tidak ada yang di luar teks. Jadi semua yang dipahami, yang punya makna, yang bisa kita olah dengan akal budi intelijensi kita, itulah teks. Jadi segala yang bermakna, itulah teks. Tidak harus tulisan, tidak harus model yang ada kalimatnya, atau nggak harus buku, nggak harus pamflet. Nggak. Bagi Derrida lukisan, bangunan, lembaga, ngaji ini juga sejenis teks. Segala yang punya makna, kalau dalam istilahnya Gadamer, being that can be understood is language. Segala yang bisa dipahami itu bahasa.
teks. Jadi teks nggak selalu tertulis. Dan ini jauh-jauh hari kan sudah disebut oleh Al-Quran kan. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama, terus tiba-tiba Jibril bilang Iqra, itu kan Jibril kan nggak bawa tulisan, nggak bawa print-printan Quran dari Surabaya apa dari Semarang terus ayo Iqra, kan nggak. Jadi tiba-tiba Jibril datang terus bilang pada Nabi Muhammad Iqra. Awalnya kan Nabi bingung, apa yang tak baca? Terus selanjutnya aku ndak iso moco, kan gitu. Maksudnya kan pasti bukan baca tulisan, tapi baca teks, yang teks itu yo tidak sekedar yang tertulis. Jadi maksudnya Jibril mungkin, lihatlah realitas sekelilingmu, lihatlah jahiliyahnya umatmu, lihatlah rusaknya peradabanmu, lihatlah itu Iqra. Yang dari situ harus didekonstruksi untuk diperbaiki, untuk dikejar, diproduksi makna baru untuk peradaban yang lebih kondusif, yang lebih sesuai dengan kehendaknya Allah. Kan itu mungkin maksudnya Jibril. Meskipun Jibril terus tidak ngasih apa yang harus dibaca, tapi ngasih petunjuk gimana caranya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu kan surat Al-Alaq. Masih hafal ya? Hafal iya. Yang jelas kalau surat-surat kayak gini kamu masih nggak berani untuk dibaca waktu imam ya. Khawatir macet tengah jalan. Oke, ya. Pokoknya yang paling pede cuma kulhu sama selain itu ndak pede, khawatir macet. Oke, jadi Iqra sampai Iqra tadi ya. Pokoknya ndak ada yang di luar teks. Semua yang bisa kamu pahami itulah teks. Yang ndak bisa dipahami, Pak, ya ndak bisa dipikir, nggak bisa dibahas. Yang belum paham itu kan nggak bisa dibahas. Kalau kamu belum ngerti ini mic misalnya, kan bingung iki opo, nggak bisa dibahas, sudah bukan teks. Teks itu segala yang punya makna bagimu. Orang pelosok pedalaman kamu bawain smartphone, itu kan bingung juga dia, iki opo, nggak bermakna bagi dia. Bukan teks. Teks itu segala yang bermakna. Oke. Ya kalau bapakmu itu loh, waktu belum kenal HP, kamu beliin HP, oh itu kan masih bingung, ngetik aja bingung, masih aneh. Nah, itu berarti maknanya tidak seperti makna yang sebenarnya yang kamu pahami. Oke, terus bahkan teks yang sama dibaca berulang-ulang, itu pun akan tetap bisa menghasilkan teks baru, produktivitas baru. Al-Quran itu sejak abad ke-6 sampai hari ini dibaca oleh mungkin ratusan juta manusia, dan sudah melahirkan banyak sekali teks-teks baru di samping Al-Quran sendiri. Dan semuanya ya di dalam teks. Jadi kalau teks itu nanti kamu sebut mode berpikirnya bayan, jadi sebenarnya tidak cuma umat Islam yang cara berpikirnya bayani, tapi semua manusia itu bayani. Kalau diasumsikan bahwa realitas ini seluruhnya adalah teks. Jadi kesalahannya bayani bukan karena bayaninya itu jelek, tapi cara mau memahami realitas bayan yang terlalu kaku, terlalu sempit. Itu sebenarnya yang dikritik oleh Jabiri di trilogi Naqdul Aql Al-Arabinya. Selama ini kan saya tidak tahu, gara-gara baca Jabiri kan teman-teman yang agak liberal dalam tanda petik kan agak sinis terhadap teks. Agak sinis, wah itu bayani itu Pak, mesti ngono nganggepnya. Padahal loh, nggak ada yang tidak bayani kalau pakai Derrida, semuanya ya teks. Salahnya bayani bukan karena dia bayani, karena metode kita selama ini memahami bayani itu univoc, ngejar kebenaran yang satu. Padahal apa ya ada kebenaran yang satu dan tunggal. Seandainya ada, apa ya bisa kita jangkau. Kan problemnya di situ sebenarnya. Maka nothing outside the text. Kamu juga teks. Jadi aktivitasmu setiap hari itu sebenarnya aktivitas membaca.
Baca. Kamu lihat saya baca, kamu lihat masjid ini baca. Begitu nyampe sini, wah teman-teman sudah pada datang, itu kan juga baca. Teman-teman sudah pada datang, itu kan hasil pembacaanmu. Yang lain membacanya mungkin beda. Baru sedikit yang datang, itu kan pembacaan juga. Jadi gak ada yang gak baca. Akalmu itu tiap hari rame. Meskipun mulutmu gak teriak-teriak kayak orang baca, tapi sebenarnya aktivitasmu tiap hari itu dari membaca ke membaca. Sesekali kamu transkrip sendiri itu tadi, bunyinya apa ya akalku ini membaca itu. Itu yang nanti disebut muhasabah. Syukur-syukur kamu bisa muhasabah agak dalam, terus kamu seleksi sendiri. Ini tidak penting dibuang ini itu. Yang selama ini bikin kamu pening kan pembacaanmu itu nggak pernah kamu seleksi, nggak pernah kamu ini penting, ini tidak penting, sehingga campur akhirnya. Jangan salah, tidak ada data yang terbuang. Memori otakmu ngalah-ngalahi komputer. Jadi yang masuk di kepalamu, kamu baca, kamu pahami, itu akumulatif sifatnya. Dia ngumpul di sini, dan kalau kamu cuekin, dia akan masuk ke bawah sadar. Di Freud kemarin kan gitu. Ketika dia masuk ke bawah sadar, dia nyetir kamu tapi kamu nggak sadar. Ya tampaknya saja, karena tampaknya itu kan kamu atur sendiri pakai logikamu. Ngaji ini saja, tampaknya saja kamu pengen ngerti filsafat, tapi mungkin di bawah sadarmu ada dorongan yang tersembunyi, nggak tahu apa. Mungkin biar dianggap anak soleh karena di masjid apa ben. Itu bawah sadar. Ben mungkin di bawah ada ambisi ben aku ngerti filsafat. Neng kampus selalu ada anak filsafat macam-macam, harap tak bantah. Mungkin itu bawah sadar, tapi di atas sadar bilang, oh ini ngaji pak, cari barokah pak, cari hikmah pak. Itu atasnya gitu, mungkin bawahnya. Dan yang bawah ini justru lebih urgent. Kalau kamu galau, ndak karuan, ndak jelas ini galau karena apa sih, itu biasanya kerjaannya bawah sadar. Uang masih banyak, kuliah juga lancar-lancar aja, apa-apa beres, pacar juga ndak masalah. Kok galau ya, kok bete ya, itu ada problem bawah sadar. Oke, yaitu semua teks. Jadi aktivitas hidup kita dari baca ke baca. Dari situlah terus muncul ide besarnya Derrida, dekonstruksi. Cuma, ini ada cumanya. Derrida sendiri nggak pernah mendefinisikan dekonstruksi, dan bagi dia memang mungkin jangan didefinisikan. Kalau didefinisikan, dia jadi baku. Jangan tanya cara mendekonstruksi gimana. Nanti dia jadi metode baku. Kalau sudah baku, tidak jadi dekonstruksi. Dekonstruksi itu sifatnya harus terus-terusan. Jadi kalau di kalimatnya Derrida, dekonstruksi itu dia bukan teknis, bukan cara ngeritik atau gaya ngeritik, dan bukan metode tafsir. Dekonstruksi itu dari praksisnya, itu kesimpulan saya, isinya dua, deskripsi dan transformasi. Jadi ngerti teksnya, terus mentransformasi maknanya teks sesuai versi kita. Itu dekonstruksi. Jadi orang melakukan dekonstruksi itu selalu mendekati sesuatu, setelah paham teksnya, dia akan masuk mentransformasi teks itu sesuai versi dia. Dikembangkan, diubah sesuai versi dia. Makanya katanya, kalau di hermeneutik kan dikenal teks itu sifatnya otonom. Kenapa kok otonom? Karena siapapun pembaca bisa mengolah versi dia. Jadi, description and transformation. Terus kesimpulanku yang kedua, dekonstruksi mungkin nggak bisa didefinisikan, tapi anggap saja bahwa dekonstruksi adalah sebuah strategi untuk mendekati teks, kemudian membongkarnya, mempertanyakan asumsi-asumsi awalnya yang dianggap pasti benar. Itu dekonstruksi. Misalnya NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Tarjih. Kebenaran-kebenarannya kan dipatok di situ.
Dan di balik Fasul Masail, di balik Majelis Taraja itu kan pasti ada asumsi-asumsi tertentu tentang kebenaran. Mungkin asumsinya adalah yang satu bilang harus Quran hadis saja, yang satu bilang boleh pikirannya para ulama, yang satu bilang boleh. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan sejak awal. Tidak ada orang bahas, jangan dibahas ini sudah mesti benar. Nah, itu kalau dekonstruksi, justru itu yang diserang dulu. Ya pikiran-pikiranmu apapun itu kan biasanya diawali dari asumsi-asumsi. Kalau dekonstruksi, coba tanyakan dulu apa benar asumsimu itu. Misalnya kamu punya prinsip, Pak, prinsip saya, Pak, selama kuliah saya tidak akan pacaran, Pak, karena pacaran itu ganggu kuliah misalnya. Loh, itu kan mungkin berawal dari beberapa asumsi kan. Asumsi pertama bahwa kamu pasti laku dan besok punya pacar. Asumsi kedua kan gitu, mesti kamu asumsikan. Lah kalau kamu mengasumsikan kamu nggak lakukan, kamu nggak capek-capek mikir itu kan, nggak capek-capek mikir kuliah sambil pacaran nggak ya? Itu kan berarti diam-diam kamu punya asumsi besok aku laku loh, tapi aku nggak akan mau pacaran dulu kan gitu. Nah itu yang harus kamu gugat duluan. Apa iya kamu laku besok? Nah iya kan? Nah, itu kan asumsi tersembunyi. Itu yang harus diserang dulu. Yo, fikih itu kan setiap mazhab itu biasanya punya asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi. Ya kayak tadi yang tanya hukumnya mengucapkan selamat Natal. Yo, sembuh cari sendiri di internet sana. Aku ora paham, bacaan sendiri. Ada sih ulama, ada ulama anggota MUI-nya Arab, apa MUI-nya Arab itu yang kalau kamu buka nanti di situsnya, dia punya situs tanya jawab agama itu, tapi jawabannya unik-unik tapi ya masuk akal. Misalnya ada yang tanya Syekh, namanya Syekh, saya lupa, mungkin di belakangnya Syekh Al-Mutlaq namanya, Al-Mutlaq atau Al-Mutlaqi yang belakang itu. Ada yang tanya, Syekh, hukumnya makan burung penguin itu haram apa halal? Ya dia tidak jawab jawabannya. Ya kalau kamu bisa nangkep dan dapat burung penguin, ya dimakan aja nggak apa-apa. Jawabannya ngono, jadi tidak usah nyari dalil. Ada yang tanya, yang mungkin kamu sering tanya ini. Saya tuh punya smartphone, ada Qurannya. Kalau tak bawa ke WC boleh nggak? Nah, terus saya jawabnya ya unik. Kamu hafal nggak Quran atau hafal nggak surat-surat tertentu dari Quran? Ya hafal, saya kulhu, saya hafal, inna atau inna hafal. Nah, itu Quran kan? Iya. Berarti kalau menurut kamu nggak boleh kalau kamu masuk WC, tinggalin otakmu di luar. Iya, jadi kamu kan ada Qurannya juga loh. Masuk WC ya tinggal dulu di luar, jangan masuk. Itu unik ya jawabannya Syekh. Arab Saudi padahal cenderung agak Salafi Wahabi, tapi yo jangan dikira Salafi Wahabi harus kaku ya, sekali-sekali nyantai. Kamu jawabnya nggak harus kaku. Oke. Jadi dekonstruksi adalah strategi mendekati teks.